Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih. Kita boleh nikmati sepanjang malam tidurnya. Dan pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang terus berlimpah dalam hidup kita, yang terus dinyatakan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau setia. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam hati. Menikmati kebaikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Mari naikkan ucapan syukur-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami memuji, kami menyembah. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami agungkan Engkau. Kami sembah. Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan
memuliakan nama-Mu. Kami tenanglah hai jiwaku, berharaplah kepada Allah-Mu, sebab Allah-Mu besar, Allah-Mu ajaib, sebab Allah-Mu dahsyat, sebab Allah-Mu hebat. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Engkau.
terus percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Allah El Shaddai. Dan kami mau terus aman di dalam-Mu. Kami mau lebih mendengarkan suara-Mu yang menenangkan hati kami, yang menyegarkan jiwa kami. Nah, kami percaya kami ada di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan Engkau Allah kami adalah Allah El Shaddai. Engkau Allah yang maha besar. Dan Engkau tetap mengendalikan semuanya. Sebab itu kami mau tetap tinggal tenang dan percaya. Kami mau tinggal dekat-Mu. Kami mau tinggal di dalam-Mu. Sehingga kami tetap aman di dalam lindungan-Mu. Kami tetap aman di dalam naungan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena anugerah-Mu. Dan biarlah kami terus berjalan di dalam anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu. Menikmati kemurahan-Mu. Menikmati kebaikan-Mu. Menikmati kasih setia-Mu di sepanjang umur hidup kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari baru yang Kau beri. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi Kau beri. Terima kasih buat hari penuh berkat, penuh kemenangan, dan sukacita berlimpah yang Kau janjikan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh awali hari ini bersama-Mu, dan kami akan jalani bersama-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami mau dengar menguatkan, meneguhkan, mengarahkan langkah hidup kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, untuk percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Long. Selamat pagi semuanya. Pagi ini firman kita diambil dari Matius 17 ayat 27. Tapi kalau kita cuma baca dari satu ayat ini, kayaknya kurang sulit untuk kita pahami. Jadi saya baca dari satu perikop aja dari ayat 24. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga."
Jadi eh, dari firman ini yang saya dapatkan, saya nggak ngerti nih mau sharing tentang firman ini. Tuhan kok saya dapatnya tuh di ayat ini gitu, yang boleh dibilang saya sangat jarang dengar khotbah tentang ayat ini gitu. Saya rasa pendeta-pendeta juga kayaknya sensi ya mau khotbahin tentang ayat ini gitu, karena di sini bicara tentang uang gitu. Kalau bicara tentang uang kan hal itu sensi banget gitu kalau bicara tentang uang. Jadi saya baca, saya renungi, saya lihat dari berbagai sumber apa sih maksud dari ayat ini. Jadi saya rangkum tuh apa yang saya dapat, saya rangkum. Tapi tiba-tiba tadi bangun pagi ini saya bilang sama Tuhan, Tuhan bingung saya ini mau nyampein gimana nih ke orang-orang nih. Apa sih yang harus saya sampaikan gitu. Karena nggak gampang ngerti tentang ini gitu, tentang ayat ini. Tapi tiba-tiba Tuhan beri saya pengertian gitu. Tuhan tuh mau ngajari kita nih dari ayat 27 nih, supaya kita tuh setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil tuh maksudnya seperti Petrus di sini. Tuhan mau memberi teladan kepada Petrus untuk membayar pajak kepada bait Allah ini. Kalau bayar di sini bayar pajak, kita lihat tuh bicaranya uangnya tuh sebesar 2 dirham. 2 dirham tuh dari sumber yang saya baca sih katanya itu sama dengan gaji pekerja harian tuh selama 2 hari. 2 dirham pada zaman itu tuh seperti pekerja harian selama 2 hari. Jadi apa yang Tuhan mau sampaikan? Tuhan ajarin Petrus tuh, ya memang bayar pajak nih ya kita wajib bayar gitu. Padahal sebenarnya kalau dari Yesus kan, Yesus tuh Tuhan gitu. Ngapain Yesus harus bayar pajak kan? Tapi Yesus mau ngajarin murid-muridnya, mau memberikan teladan yang baik untuk murid-muridnya, ya kita wajib, ini kamu wajib bayar gitu. Dan waktu mau bayar, mereka uang dari mana? Di sini kan jelas Yesus dan Petrus jelas nggak punya uang di sini. Tapi Yesus memberikan, Yesus tuh tahu segalanya. Sampai Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ke danau dari ikan pertama yang didapat. Di dalam ikan tersebut ada uang 4 dirham. Jadi untuk membayar untuk yang bagian Yesus dan bagian Petrus gitu. Jadi Tuhan ngajari kita di sini nih, kita lakukan bagian kita dan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Tuhan nyuruh Petrus untuk mancing. Padahal Petrus ini paling ahli kalau di bagian nelayan, di bagian ikan kan. Petrus bisa aja langsung menjala gitu. Ngapain harus mancing satu-satu? Mancing kan harus satu-satu gitu. Butuh waktu kalau mancing. Tapi ini Yesus ngajarin Petrus tuh untuk setia mancing dari ikan pertama itu, di dalamnya ada uang 4 dirham di dalam ikan pertama itu. Jadi Tuhan mau ngajari kita, ya kita harus setia dalam perkara kecil dan Tuhan akan percaya saja, Tuhan akan melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Itu yang saya dapat dari ayat ini. Juga hari-hari ini yang mau saya lihat tuh, kalau orang bekerja dalam Tuhan tuh luar biasa ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya lihat dari foto Cece Acia bisa ngajakin itu keluarga Andri di Air Hitam itu pergi jalan. Kayaknya itu hal-hal simpel gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir, untuk apa Cece Acia lakukan itu kan gitu. Pasti punya kesibukan hari-hari, kesibukan masing-masing. Tapi kok sempat-sempatnya bisa ajak keluarga Ko Andri gitu. Jadi saya lihat di situ tuh, aduh, kasih Tuhan tuh luar biasa ya. Jadi bisa membawa orang tuh, bisa jadi berkat buat orang lain. Lihat Ko Santo bisa ngelayani pakai peci gitu, kayaknya tuh hal luar biasa gitu untuk melayani umat muslim gitu kan.
mau melakukan hal gitu, menurut saya tuh kalau kita pikir secara manusia, untuk apa gitu? Kita ngelakuin gitu untuk apa? Tapi kan kalau Tuhan udah berbicara untuk kita lakukan, ya kita harus setia, kita harus lakukan. Terkadang kita berpikir, Tuhan apa sih talenta yang ada dalam hidup saya? Apa sih yang bisa saya beri untuk orang lain gitu? Sebenarnya banyak yang Tuhan bisa lakukan untuk dari pakai hidup kita untuk orang lain, melalui kesaksian hidup kita, melalui pertolongan dalam hidup kita gitu. Kalau saya bicara pertolongan Tuhan dalam hidup saya tuh sungguh luar biasa. Kalau saya renungin tuh sungguh luar biasa. Saya tuh nggak kepikiran gitu. Saya bisa bicara saat ini di depan Bapak Ibu tuh itu bagi saya tuh itu sudah anugerah yang luar biasa gitu. Karena jujur saya beberapa tahun lalu ya saya tuh nggak ada nemuin hidup yang kayak gini. Hidup yang maksudnya saya bisa kepikiran bakal bisa sharing gini, saya nggak kepikiran gitu. Karena saya nggak berpikir hidup saya sendiri aja mau benar dari hidup sendiri aja nggak pernah benar gitu. Tapi kok hari ini saya bisa sharing depan Bapak Ibu. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah yang Tuhan berikan pada saya. Saya juga bersyukur sampai hari ini masih berkumpul sama istri saya. Itu juga bagi saya tuh anugerah luar biasa gitu. Kalau saya dapat istrinya yang bukan di dalam Tuhan, udah kapan hari istri saya udah pergi. Kapan hari udah Meliana ini udah pergi dari saya. Tapi karena kebaikan Tuhan, saya percaya ini semua yang buat Meliana bisa bertahan dengan saya ini pasti karena Tuhan gitu. Kalau dari manusia ini pasti, Pak, jangankan keluarga Meliana gitu. Keluarga saya sendiri lagi ngomong sama Meliana. Mel ngapain lagi? Mel bisa nungguin Along tuh ngapain lagi gitu. Ngarepin suami kayak gitu, udah berubah-berubah gitu. Enak kau pergi be ke tempat mak kau gitu ke Jakarta, di situ ya bisa be kau ketemu cowok lagi, nikah lagi cowok baik-baik gitu. Ngapain kau nungguin ini yang maksudnya nggak berubah-berubah gitu. Itu yang pernah Meli sharingin ke saya. Jadi saya dengarnya keluarga saya sendiri lagi gitu nyuruh untuk berpisah dengan saya. Jadi karena anugerah Tuhan yang buat kita nih semua bisa jadi kuat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau ngandali kekuatan kita sendiri ya kita nggak akan kuat. Kita pasti kecewa kalau ngandali diri kita sendiri. Sewaktu Tuhan kita nyembah Tuhan, sewaktu Tuhan tidak nolong kita tuh kita pasti kecewa gitu. Tapi dari yang Pak Heri sampaikan, ada nggak kita iman? Iman di mana waktu kita percaya sama Tuhan, Tuhan tuh nggak nolong kita, tapi kita masih tetap percaya. Nah, itu yang iman yang sangat luar biasa kan. Kita punya hati, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, tapi pertolongan tuh nggak kunjung datang gitu. Tapi kita masih punya iman, Tuhan aku tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidupku. Wah itu kayaknya iman yang luar biasa teman-teman. Kira-kira itulah Pak Heri yang mau saya sampaikan Pak Heri. Maaf kalau saya ini iya Pak. Kalau penting berani belajar ngomong, itu mendorong kita untuk akhirnya belajar. Makanya untuk kita bertumbuh, kita harus berani menerima tanggung jawab dulu itu. Ketika kita berani terima tanggung jawab, itu akan mendorong kita untuk berusaha maksimal. Nah, itulah yang tanpa sadar, lambat laun akan membuat kita maju. Jadi, nggak sempurna, nggak masalah. Bahkan mungkin bisa salah, nggak apa-apa. Karena berkali-kali saya katakan gini, kapan kita bisa jadi benar? Waktu kita tahu, sadar, kita salah, dan kita bertobat. Nah, saya ada begitu banyak orang, karena dia nggak merasa salah, bahkan dia merasa benar terus, dan berkali-kali saya sudah katakan lawan dari benar itu kan bukan hanya salah, tapi merasa benar.
Nah, ada begitu banyak orang yang nggak merasa salah, tapi dia justru merasa benar, sebenarnya hidupnya salah terus. Nah, maksud saya nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar. Tapi kata kuncinya, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau mengalami perubahan, pertama itu terima tanggung jawab. Karena ketika kita terima tanggung jawab, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, semakin kita berani terima tanggung jawab, maka Yesus katakan setia dalam perkara kecil, kita akan diberi perkara yang besar. Yang kita terus tekun melakukan, kapasitas kita, jam terbang kita meningkat, ya pasti kita akan sama. Saya selalu belajar, saya tidak mau membandingkan orang yang saya rilis untuk lakukan sesuatu hari ini, saya ukur dengan saya sekarang. Itu nggak fair. Saya sudah 30 tahun khotbah. Kalau mau ukur, saya harus ingat waktu 30 tahun yang lalu, saya sharing firman khotbah, ya mungkin lebih baguslah Along hari ini dibanding 30 tahun yang lalu saya. Jadi nggak usah kecil hati. Bapak Ibu harus terus punya gairah untuk terus belajar. Ini kan bicara jam terbang. Nah, saya ada begitu banyak orang membandingkan dirinya dengan dia sekarang. Sehingga orang selalu salah, orang selalu nggak benar, orang selalu nggak bisa. Karena dia selalu membandingkannya dengan dia sekarang. Bukan membandingkan waktu awal. Tapi nggak apa-apa, Long. Bagus. Semangat. Dan saya mendorong untuk setiap kita berani mengambil langkah pertama. Seperti Juga Rudy, ini pertama juga nggak apa-apa. Memang langkah pertama itu berat. Tapi ketika engkau berani melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan, hidupmu pasti akan mengalami luar biasa. amin. Nah, Pak, satu lagi Pak, saya mau nambahin Pak. yuk. Jadi saya mau bersaksi nih, jadi selama ikut forum ini, selama ikut doa pagi ini, ikut Koram Deo ini, saya ini tanpa sadar nih, loh kok saya nggak pernah berbuat hal ini lagi gitu. Saya ini terikat banget. Maaf teman-teman, saya ini terikat banget sama judi, pornografi, itu tuh terikat banget saya. Tapi saya sharing ke Meli, loh kok udah 4 bulan lebih ini saya nggak pernah lakukan lagi hal itu, sekalipun nggak pernah lagi saya lakukan. Padahal dulu saya paling gimana sih cara nolaknya, Tuhan tolong lepaskan aku dari ini. Saya berharap terus setiap hari, Tuhan tolong, Tuhan. Aku udah kuat dengan hal ini. Lepasin aku, Tuhan, lepasin aku dari ini. Tapi tanpa sadar sekarang mau nonton pornografi itu langsung dari hati ini udah nggak ada gitu. Untuk apa sih aku nonton ini? Untuk apa? Untuk muasin nafsu aku atau untuk apa gitu? Tujuannya tuh nggak ada tujuan yang benar. Untuk apa aku nonton gitu? Biasa aku kalau sendirian atau pas megang HP gitu sendirian, nggak ada Meli, aku bisa aja tuh kepikiran langsung otak tuh. Wih, pengen nih nonton ini supaya ada gairah dalam hubungan suami istri atau apa gitu. Padahal nggak ada artinya sama sekali gitu. Jadi dari nggak nyadar tiap hari kita baca firman, dengerin firman gitu. Nggak usah kita berusaha, aku mau lepasin gini. Ternyata itu lepas sendiri gitu, Pak Eri. Itu yang saya dapat, Pak Eri. Jadi kok itulah realita yang harusnya dijalani oleh setiap orang percaya. Ketika firman Tuhan kita renungkan, kita terima, dan firman itu yang menguasai hati kita, kan berkali-kali saya katakan, 95% hidup kita itu sangat ditentukan oleh yang namanya respon otomatis. Nah, respon otomatis itu sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita itu firman, respon otomatisnya pasti firman. Kalau hati kita memang isinya porno, ketakutan, kecemasan, mau dengar apapun, respon otomatisnya yang muncul itu. Nah, makanya ketika kita merenungkan firman itu bukan hanya sekedar rutinitas agamawi, tapi benar-benar dengar firman, renungkan firman, sampai itu masuk dalam hati. Bukan hanya sebatas di pikiran sadar,
tapi sampai pikiran alam bawah sadar, dan itu yang mengendalikan hidup kita. Bagus, seperti itu. Oke, Oke, nah kita kembali kepada renungan. Yang saya mau tambahkan, saya dapatkan, kan firman Tuhan ini bicara tentang sebuah kisah ketika Yesus dan Petrus mau masuk ke bait Allah dan mereka dicegat eh, untuk membayar. Padahal seharusnya yang membayar bea pajak itu kan orang asing, sementara mereka kan asli orang Israel. Harusnya mereka nggak perlu membayar. Nah, tapi hari ini Yesus mengajar satu hal kepada kita, bahwa apa yang kita tahu itu mungkin benar, tapi supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, yuk kita lakukan dalam perkara yang kecil. Nah, hari-hari ini saya sedang bergumul di dalam pengetahuan saya, di dalam kemampuan saya, tapi saya belajar, ya sudahlah. Semalam kami sharing di grup Komsel Sukacita. Ya, kalau ini memang bergantung dengan saya harus menciptakan damai untuk semuanya. Walaupun saya pikir, tadi saya ngomong semalam sampai batas-batas tertentu. Karena ini peperangan, ini udah peperangan alam roh. Ini udah peperangan, bukan peperangan daging, dan saya tidak mau berperang secara daging, tapi ini peperangan di alam roh. Karena intimidasi kuasa iblis kan sangat kuat hari-hari ini. Dan saya mau tetap menang, tapi untuk langkah, saya harus belajar untuk tidak jadi batu sandungan. Nah, firman Tuhan hari ini kan katakan, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Nah, jadi pembelajaran yang Yesus mau ajar hari ini adalah jangan menjadi batu sandungan. Bukan saja bagi orang yang di luar Kristen, bahkan menjadi, tapi di dalam kekristenan itu sendiri. Karena Paulus juga pernah menyampaikan kepada anak didiknya, jadilah teladan untuk orang-orang percaya. Ayat itu jelas katakan, jadilah teladan untuk orang percaya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, hari ini yuk kita mau belajar jadi orang yang hidupnya jadi berkat, tidak jadi batu sandungan. Apapun yang kita lakukan memang terkadang ada begitu banyak pro dan kontra, tapi selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah ini ya konteksnya ya. Ini koridornya yang harus kita pegang teguh. Selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kan seperti ini kan membayar bea bait Allah. Dan seharusnya nggak perlu. Tapi daripada jadi batu sandungan, ya sudahlah, bayarlah. Dan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau alasan kita nggak jadi batu sandungan, tapi itu kompromi dengan dosa, nah itu nggak benar Bapak Ibu. Itu lain cerita lagi. Kalau itu bicara tentang kebenaran, Paulus pernah ngomong kepada orang-orang, dan dia nggak lawan, tapi dia cuma gini, silakan kamu pikir sendiri, mana yang harus aku lakukan? Lebih taat kepada Allah atau kepada manusia? Nah, jadi artinya jangan jadi batu sandungan, tapi bukan berarti juga kompromi dengan dosa, kompromi melawan kebenaran. Nah, itu koridor yang jelas yang harus kita pegang. Hidup kita memang nggak boleh jadi batu sandungan. Contoh, wah aku nanti dianggap sok suci nih kalau nggak ikut-ikutan ngedrak. Wah, jadi batu sandungan, nah, itu sesat. Tapi kalau kita melakukan sesuatu supaya mereka damai sejahtera,
dan kita nggak jadi batu sandungan, nah itu it's okay. Contoh seperti Pak Santo yang tadi Along katakan, diundang yasinan, ya dia pakai peci hitam, itu kan nasional Bapak Ibu. Nah, kalaupun nanti ada orang, wah kok Pak Santo pakai itu, nah kita bisa jelasin, bukan Pak Santo mau kompromi, mau jadi sama seperti mereka, enggak, peci hitam itu nasional, supaya kita nggak jadi batu sandungan bagi mereka. Nah, seperti itu contoh-contoh kecil dalam hidup, tentu banyak hal. Jadi, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita jangan jadi batu sandungan, baik bagi orang yang nggak percaya maupun bagi orang yang percaya. Karena tingkat pemahaman orang yang percaya, yang Kristen pun, itu berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu belajar tentang 1 Korintus, bagaimana tentang makanan persembahan berhala, nah Paulus juga katakan, jangan pengetahuan kita, pemahaman kita, jadi batu sandungan bagi orang-orang lain yang lemah imannya, yang pengetahuan mereka masih terbatas. Tapi koridornya jelas ya Bapak Ibu ya. Kita nggak jadi batu sandungan selama itu tidak bertentangan dengan firman. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita tetap tegakkan kebenaran. Kalau mereka tersandung, itu tersandung kebenaran, bukan tersandung ego kita, bukan tersandung pengetahuan kita. Nah, Yesus ajar hal ini. Dan kemudian Yesus suruh Petrus mancing ikan. Nah, itu di dalam kemahatauan Yesus tentunya sebagai Tuhan. Bahwa ikan pertama yang akan kamu pancing, itu akan ada uang di dalam mulutnya. Nah, jadi mujizatnya itu adalah kemahatauan Yesus. Bukan ada uang di mulut ikan. Karena itu alamiah sebenarnya. Karena memang di Danau Galilea itu ada ikan yang biasanya kalau ke Israel kita makan ikan petrus, tapi khususnya dari jenis Tilapia sili. Bapak Ibu boleh searching di Google. Nah, dia punya ciri, dia itu melindungi anak-anaknya, telur dan anak-anaknya itu di dalam mulutnya. Nah, sehingga dia keluar, nanti ada bahaya dia cepat sedot lagi. Nah, kadang waktu dia sedot seperti itu, ada benda-benda lain, baik batu atau apapun logam itu bisa masuk ke dalam mulutnya. Artinya saya mau katakan gini, uang dirham yang ada di dalam mulut ikan yang dipancing Petrus itu bukan sesuatu yang supranatural. Karena sekali lagi saya juga pernah ajar, Tuhan nggak mungkin menciptakan uang. Karena Tuhan sudah delegasikan untuk yang buat uang itu negara. Jadi kalau Tuhan buat uang lagi, nah itu nanti namanya uang palsu dong, nggak berlaku di Indonesia. Nah, jadi maksud saya uang dirham yang di mulut itu bukan uang dari surga, uang seperti apa supranatural, enggak. Itu memang uang dirham yang mungkin terjatuh waktu para nelayan ke Danau Galilea dan ikan tilapia sili tadi makan. Nah, seperti itu. Jadi itu pengetahuan saja sih, supaya kita nggak jadi salah. Wah, kita berdoa nanti Tuhan buat mujizat ada uang jatuh dari langit. Nah, itu nggak bakalan Bapak Ibu. Percaya saya, nggak bakalan Tuhan lempar uang dari langit. Karena berkali-kali saya katakan kalau sampai Tuhan lempar uang dari langit, udah pasti itu uang nggak berlaku di Indonesia, karena bukan peruri yang cetak. Karena yang berlaku di Indonesia kan uang yang dicetak peruri. Nah, dan saya percaya Tuhan nggak akan lakukan hal itu. Lempar uang surga. Nah, beda nanti. Atau Tuhan tiba-tiba bisa ambil uangnya Rudi, dikasih ke Along. Nah, itu nggak mungkin juga. Kalau tiba itu toyol tuh nanti namanya. Bukan Tuhan, itu toyol itu nanti. Nah, jadi maksudnya kita diajar hal yang kedua, kalau mau mendapatkan uang, kerja. Kalau mau mujizat kan Yesus sebenarnya bisa bilang gini, muncul uang 4 dirham. Tapi kan enggak. Yesus suruh mancing. Dan Along bilang tadi kan enggak gampang. Firman Tuhan ini sih memang enggak catat berapa lama Petrus itu mancing. Nah, yang hobi mancing lah yang bisa paham.
Apalagi ini mancing bukan ditambak, bukan di kolam pemancingan yang memang ikannya diceburin, bukan. Ini mancing di danau, Danau Galilea, danau yang sangat luas. Nah, jadi pertama jangan jadi batu sandungan selama tidak bertentangan dengan firman. Tidak jadi batu sandungan bukan berarti kompromi dengan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau mau dapat uang, kerja. Nah, itu. Jadi dua kebenaran ini yang saya dapat dan ini yang saya mau bagi. Ya, Bapak Ibu ya, hidup kita nggak boleh jadi batu sandungan. Tapi bukan berarti kompromi dengan dosa. Yang kedua, kalau mau dapat uang, kerja. Oke, Ibu Mirianti mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, setuju. Saya memang dapatnya seperti itu. Jangan jadi batu sandungan. Bagi siapapun, bagi orang percaya atau orang tidak percaya. Kemudian Tuhan suruh kita pergi, memancing, bekerja. Ya. Yang ketiga, Tuhan suruh bayarlah kepada mereka. Coba kita bayangkan ya Bapak Ibu. Di sini nih, di tempat saya tinggal ini, nanti kalau saya pergi ke Jombang, itu saya melewati suatu jalan. Nah, di situ orang harus bayar. Kalau mobil kecil ya 2.000 masuk, nanti keluar juga bayar lagi 2.000 gitu. Sebenarnya itu apa sih? Pungli. Nah, mungkin bisa dikatakan Ya, tapi sedemikian itu itu. peraturan daerah situ yang harus Nah, kita tapi hargai. itu kan, nah, bayar saja kan. Tuhan pun Dulu. seperti itu. Nah, kan? Jangan otot-ototan gara-gara 2.000. Ada. Nah, jangan sampai kita jadi batu sandungan gara-gara hal yang kecil. Itu kata Tuhan pagi ini kepada saya. Banyak sih hal kecil yang lain, mungkin Bapak Ibu juga dapatkan gitu. Ya, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, sangat membantu contoh ilustrasinya. Real dalam hidup hari-hari. Jadi jangan gara-gara uang 2.000, 5.000 kita otot-ototan. Nah, karena kan yang buat peraturan orang tempat situ. Oh enggak, perda enggak seperti itu. Enggak usah Bapak Ibu. Masa gara-gara 2.000 kita menjadi batu sandungan. Pelit katanya. Nah orang Kristen kok jadi pelit. Terus kita otot-ototan. Wah itu pungli ini. Enggak lah, itu kan aturan daerah situ. Kita mau lewat. Walaupun kita tahu pajak sudah kita bayar. Pajak kendaraan sudah kita bayar. Pajak semua sudah kita bayar. Jalan itu jalan umum. Tapi kan masyarakat sekitar punya aturan juga. Ya sudahlah, cintailah. Tapi sekali lagi ingat ya, koridornya tidak bertentangan dengan firman. Jadi kalau bertentangan dengan firman, yuk harga mati. Sampai titik darah penghabisan, kebenaran itu harus ditegakkan. Nah, karena ada banyak orang yang memakai ayat ini untuk kompromi dengan dosa. Ya lah Pak, gimana nanti mereka bisa masuk? Yesus berkumpul dengan orang berdosa, Bapak Ibu. Tapi Yesus tidak melakukan dosa. Jadi dua hal yang harus dibedakan. Wah, kami kan mau memenangkan mereka, Pak. Dan terjun ke daerah situ. Terus pakai ayat konteks yang berbeda. Seperti Paulus bilang, dengan orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Dengan orang Yunani aku seperti orang Yunani. Jadi kalau dengan penjudi aku jadi penjudi. Dengan pemabuk aku jadi pemabuk. Nah itu nggak benar, itu nanti main konteks. Nah tapi hari ini yuk firman Tuhan ajar jangan jadi batu sandungan. Itu yang pertama. Dan koridornya jelas saya harus kasih. Selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, kalau mau dapat uang, kerja. Nggak boleh nggak kerja. Dan yang ketiga, seperti Bu Miriam tadi katakan, ya udah kita bayar, nggak usah ngotot. Oke, itu saja sih yang saya dapat. Mungkin ada yang lain mau tambahkan apa yang didapat dari ayat ini.
Kalau enggak, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita satu hati, kita masuk dalam doa. Silakan, C. Dewi. Iya, Kong. Mari kita satukan hati untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kau kami sudah mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain Tuhan. Biar semakin hari Engkau beri kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami selalu memahami akan kebenaran-Mu Tuhan. Biar kebenaran-Mu yang memerdekakan kami Bapa. Kami mau datang Tuhan berdoa untuk anak yang anak Merianti yang nomor 2 Tuhan, Ibu Adinda yang sedang hamil Bapa, perkiraan melahirkan akhir Oktober nanti Tuhan. Mohon Tuhan tetap melindungi, kiranya dijauhkan dari COVID Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Ko Aha yang supaya matanya dipulihkan Tuhan. Biar Engkau yang menyembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang ada di grup Zoom. Doa pagi Tuhan. Biarlah dilindungi dan diberi kesehatan Tuhan. Agar dan juga Tuhan jagai dan lindungi setiap anggota yang ada di Zoom ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau jauhkan dari COVID yang ada Tuhan, biarlah Engkau pulihkan bangsa kami Bapa, jauhkan dari segala penyakit yang ada Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, pemimpin bangsa kami Tuhan, Engkau berkati dari Presiden, Wakil Presiden, serta staf menteri, aparat yang ada yang sedang bertugas Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah bangsa kami penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau datang berdoa untuk Bapak kami. Mari kita doa. Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Pak Heri. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sungguh pimpin, tuntun hidup kami dengan hikmat-Mu yang bersumber dari firman-Mu, sehingga hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang. Tapi biarlah melalui hidup kami, Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan, dan firman-Mu berkata ketika Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu. Sungguh biarlah hidup kami adalah hidup yang dikuasai dan dikendalikan oleh firman-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu dan orang-orang melihat secara nyata kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami, dan itu membawa mereka datang kepadamu. Bapa, aku berdoa biarlah setiap kami menjadi berkat dimanapun kami berada, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Supaya melalui hidup kami Tuhan,
banyak jiwa-jiwa dibawa datang mengenal Engkau Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapakku berdoa menyerahkan hidup setiap kami, tiap pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Biarlah sepanjang hari ini kami ada di dalam perlindungan tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagari tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami. Di dalam seluruh aktivitas pekerjaan kami, Tuhan buat berhasil. Sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi yang terjadi, kami mau terus bekerja dengan rajin dan kami mengerjakan bagian kami dan Engkau akan mengerjakan bagian-Mu. Karena firman-Mu yang berkata, sekalipun singa-singa muda dapat merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Engkau, yang takut akan Engkau, tidak akan kekurangan satupun yang baik. Karena Engkau Tuhan sendiri yang di sumber berkat bagi setiap usaha pekerjaan kami, bukan keadaan ekonomi dunia. Engkau yang memerintahkan berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Kami mau terus melakukan bagian kami, yaitu hidup sesuai dengan firman-Mu, bertekun dalam firman-Mu. Bapak, terima kasih buat hari yang baru penuh berkat, penuh kemenangan, sukacita yang berlimpah yang Kau jadikan bagi kami. Lindungi kami di hari-hari ini, bahkan khususnya dari sakit penyakit sampar yang sedang terjadi di negeri kami. Tuhan, kami terus berdoa melepaskan kasih karunia-Mu terus berlimpah atas hidup kami. Terima kasih buat hari baru penuh berkat ini. Bela kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.